Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sukmadiarti Psikolog. Salam sehat bahagia untuk kita semuanya. Teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema tentang berdamai dengan inner child. Apa itu inner child? Inner child adalah jiwa kanak-kanak yang masih ada di dalam diri kita, yang mana itu mempengaruhi refleks emosi, refleks respon dan perilaku kita di masa kini, ya. Jadi teman-teman sekalian, mengapa tema ini saya angkat? Karena tentu saja setiap manusia itu punya inner child-nya masing-masing. Yang pasti kadarnya berbeda-beda antara tiap orang dan berbeda-beda juga konteks yang dihadapi, gitu ya. Karena kenapa? Kita semua punya pengalaman hidup, pengasuhan maupun pengetahuan yang berbeda-beda. Hanya tentu saja ini penting untuk kita pelajari, penting untuk kita kenali, supaya kita bisa lebih mengenali diri kita sendiri. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ya, teman-teman sekalian, banyak sekali klien konseling saya, baik yang online maupun offline, yang kemudian berhadapan dengan kondisi yang itu, yang mana persoalan yang cenderung ia hadapi kurang lebih sama, gitu ya. Konteksnya sama, persoalan yang dihadapi, itu-itu saja, gitu ya. Misalnya, yang bermasalah dengan pasangannya dalam konteks pernikahan, sering dihadapkan pada persoalan yang itu-itu saja, gitu ya. Masalahnya ya itu-itu saja, gitu ya, tapi setiap kali bermasalah ya berdamai, kemudian terulang lagi, berdamai dan kemudian terulang lagi. Atau kalau yang dia bermasalah dengan anak gitu ya, dalam hal pengasuhan, dia menyesal misalnya sudah melakukan kesalahan kepada anaknya, marah yang berlebihan kepada anaknya, tidak terkendali emosinya gitu ya, sudah berdamai namun kemudian, eee, ketika ada pemicunya lagi, dia melakukan kesalahan lagi dan menyesal lagi. Begitu seterusnya gitu ya. Nah, kondisi-kondisi ini kemudian kan membuat kita akhirnya, mmm, menyadari gitu ya, ada sesuatu yang belum selesai di diri kita, sehingga akhirnya mempengaruhi cara kita dalam menghadapi suatu masalah. Masalahnya sama, tapi kita kesulitan untuk menyelesaikannya gitu ya. Kenapa? Karena ada, tumpukan emosi yang tidak kita sadari, yang itu berasal dari emosi masa lalu kita. Teman-teman sekalian, Bapak psikologi positif yang bernama Martin Seligman, ya, dia membagi emosi ke dalam beberapa kategori. Ya, dia mengkategorikan ke dalam 3 kategori, yaitu kategori emosi masa lalu, emosi masa kini, dan yang ketiga adalah emosi masa depan. Nah, inner child termasuk dalam kategori emosi masa lalu, yang kemudian mempengaruhi emosi kita di masa kini, dan kalau sudah mempengaruhi masa kini tentu akan berefek terhadap emosi kita di masa depan, gitu kan. Nah, maka teman-teman sekalian, menurut Bapak, Seligman tadi ya, cara untuk kita mengatasi atau berdamai dengan emosi masa lalu kita ada 2 poin yang dia sebutkan. Yang pertama yaitu dengan forgiveness. Forgiveness itu artinya memaafkan. Dengan kita melakukan pemaafan kepada apapun itu kejadian, peristiwa, pengalaman yang tidak menyenangkan atau bersifat traumatis yang terjadi di masa lalu kita. Apakah itu berkaitan dengan pengasuhan orang tua kepada kita, ataukah itu berkaitan dengan pernikahan orang tua kita, ya. Cara kita memandang atau memaknai pengasuhan orang tua kita, itu akan mempengaruhi nanti bagaimana kita mengasuh putra-putri kita, ya. Ketika misalnya di masa lalu kita merasa, dalam pengasuhan orang tua kita, mereka cenderung mengabaikan kita atau terlalu keras pada kita, ya, terlalu protektif pada kita, semua dibatasi gitu ya, sehingga kita tidak punya pilihan untuk mandiri, berdikari, atau, memutuskan keinginan kita sendiri. Nah, ini tentu akan mempengaruhi emosional kita pada saat ini.
Nah, efeknya apa? Efeknya ya ketika kita punya anak setelah menikah dan kemudian kita mengasuh mereka, ya, seiring waktu anak kita bertambah besar, pemikirannya sudah bertambah dan kemudian sudah punya pikirannya sendiri, kita dihadapkan pada persoalan di mana bisa saja muncul perbedaan antara kita dan anak kita. Kita maunya A, anak kita maunya B. Nah, konteks-konteks seperti inilah kemudian yang akan mempengaruhi emosional kita. Contoh, kalau misalnya kita di masa lalu, ketika kita punya keinginan, orang tua kita tidak memenuhinya, gitu ya. Kamu pokoknya harus ikut pilihan ayah atau pilihan ibu dalam memutuskan apapun, ya. Akhirnya emosional kita saat ini juga dipengaruhi hal itu. Ketika anak kita punya pilihan tertentu yang berbeda dari kita, maka tanpa kita sadari, ada kalanya kita jadi memaksakan keinginan kita, kemauan kita, pilihan kita kepada anak kita. Dalam konteks-konteks sederhana itu pun bisa terjadi. Dan ketika anak kita tidak nurut, ya mungkin berbeda dengan kita, dulu kita nurut saja gitu ya, dan anak kita di masa kini tidak nurut gitu ya, dia bertahan dengan pilihannya, nah itu memunculkan reaksi emosional pada diri kita. Kita jadi marah kepada anak kita jadi kesel kepadanya, kenapa dia tidak patuh kepada pilihan yang kita berikan. Nah, akhirnya dengan emosi yang marah, kesel itu, kita jadi bisa bersikap yang tidak seharusnya, ya. Jadi misalnya berkata yang tidak pantas, atau kemudian bersikap yang kemudian bisa membuat anak kita menjadi tidak nyaman dengan respon yang kita berikan. Kalau diibaratkan itu ya, kalau dulu di masa lalu kita sebagai korban ya, karena kita tak berdaya, kalau di masa kini kita menjadi pelaku. Pelaku. Ya, dulunya korban, sekarang pelaku. Kenapa? Karena sekarang sudah punya power. Dulunya anak, sekarang orang tua. Konteksnya masih sama, yaitu konteks orang tua dan anak. Hanya saja beda. Dulu anak, sekarang sudah menjadi orang tua. Maka kalau kita ingin berdamai nih, sudah ingin bisa lebih terkendali emosinya, ingin bisa lebih tenang dalam menghadapi perbedaan dengan anak, ingin bisa lebih kalem saat anak tidak sesuai harapan atau tidak mengikuti kemauan kita, maka terlebih dahulu kita harus berdamai. Berdamai dengan perasaan kita sendiri, berdamai dengan emosi yang diakibatkan oleh peristiwa kita di masa lalu. Ya, nah, kita kenali itu bahwa dulu ternyata saya tidak senang ketika orang tua memaksakan pilihannya pada saya. Ya, ada seorang klien mengatakan, "Saya ingin kuliah," tapi orang tua tidak mengizinkan, gitu ya. Dan banyak pilihan-pilihan beliau yang lain yang kemudian tidak direstui oleh orang tua. Nah, itu menimbulkan kebencian, kemarahan, sakit hati pada diri klien saya tersebut, dan efeknya tentu mempengaruhi emosionalnya saat ini kepada anak. Nah, maka kalau kita belum berdamai dengan emosi masa lalu kita, maka ia akan terus menghantui emosi kita di masa kini. Nah, ya, di sini kita tidak sedang menyalahkan orang tua kita atau siapapun di masa lalu kita. Tapi di sini ketika kita sudah menyadari kok ada ya perasaan saya, emosi saya, sikap saya yang tidak terkendali dalam konteks-konteks tertentu, itu sudah menjadi ciri buat kita untuk mengenali lebih dalam ke dalam diri kita dan masa lalu kita, untuk kita berdamai dengan itu. Untuk kita berdamai dengan perasaan-perasaan atau emosi masa lalu itu, agar saat ini kita bisa lebih baik, lebih positif, dan lebih terkendali, dan itu akan membuat kita memiliki relasi, hubungan yang lebih positif pada orang-orang di sekeliling kita. Nah, maka salah satu caranya adalah dengan melakukan forgiveness atau terapi pemaafan untuk, ya, terapi pemaafan ini untuk melepaskan emosi-emosi masa lalu kita tadi, ya, rasa sakit hati kita pada sikap orang tua di masa lalu, rasa kecewa kita atas perilaku mereka ataupun perkataan mereka, ya, rasa marah kita atas sikap mereka, perkataan mereka, atau perilaku mereka. Nah, kita berdamai dengan
perasaan itu. Ya. Ketika kita sudah berdamai dan melakukan proses pemaafan secara sadar, maka dengan itulah emosi tersebut akan seiring waktu lepas, benar-benar lepas dari diri kita. Jadi tidak lagi membayangi kita saat ini. Sehingga ketika nanti kita berhadapan dengan persoalan yang kurang lebih sama dilakukan oleh anak kita sudah bisa lebih terkendali. Kita sudah bisa melihatnya sebagai suatu permasalahan yang baru, bukan akumulasi dari peristiwa-peristiwa di masa lalu. Jadi emosinya ya emosi yang pertama gitu, bukan tumpukan emosi dari masa lalu kita. Jadi bisa lebih terkendali. Tapi kalau kita menumpuk-numpuk ya peristiwa demi peristiwa, menyimpan emosi demi emosi yang kita rasakan, inilah yang kemudian menjadi gunung es yang membuat emosi kita ketika dihadapkan pada suatu masalah menjadi tidak terkendali. Akhirnya perilaku kita menjadi buruk gitu ya, sikap kita menjadi buruk dan merugikan diri kita maupun orang-orang di sekeliling kita. Itu dalam konteks parenting. Nah, tidak jarang juga dialami dalam konteks pernikahan. Contohnya ketika kita berasal dari keluarga yang broken home, orang tua tidak harmonis, sering bertengkar, ya, sering silent treatment atau sering bersikap yang tidak harmonis ya, cekcok di depan anak atau mungkin tidak di depan anak di kamar tapi kedengaran suaranya atau hubungan yang dingin di antara kedua orang tua kita atau bahkan orang tua yang berpisah gitu kan. Nah, ini tentu memberikan luka batin pada diri kita saat ini gitu ya, yang sudah dewasa ini atas pernikahan orang tua kita. Ya, ketika kita menyadari itu, nah itu akan mempengaruhi emosi kita saat ini dalam menilai maupun melihat pasangan kita. Kita cenderung menuntut pasangan kita agar tidak seperti pernikahan orang tua kita. Kita berupaya betul gitu. Sehingga efeknya apa? Ketika satu kali tanpa disadari atau disadari gitu ya, pasangan kita melakukan suatu kehilafan yang itu beririsan dengan sikap orang tua yang tidak kita sukai. Nah, contohnya misalnya dulu pernikahan orang tua kita misalnya ibu, ya, ibu kita suka berkata kasar atau berteriak ketika marah kepada ayah kita. Kita nggak nyaman, gitu kan? Nah, tetapi efeknya apa kalau kita tidak berdamai dengan perasaan yang kita lihat di masa lalu itu? Nah, kita saat ini justru cenderung melakukan hal yang sama dengan ibu, gitu ya. Kita jadi mudah berkata kasar, mudah berteriak kepada pasangan kita, ya tanpa kita bisa kontrol. Kenapa? Menjadi refleks emosi kita yang kita pelajari dari sikap orang tua kita di masa lalu dalam menghadapi pasangannya. Nah, kalau kita tidak menyadari bahwa ada kekeliruan di situ, kita jadi merasa itu suatu hal yang wajar. Nah, ini yang salah, ya kan? Kita merasa bahwa istri ya wajar teriak ke suami, istri ya wajar ngomel-ngomel ke suami, gitu kan? Nah, sehingga karena kita merasa itu wajar, karena kita lihat dulu ibu kita melakukan itu, kita tidak melakukan introspeksi, tidak berusaha melakukan perbaikan, akhirnya semakin lama pasangan semakin tidak nyaman, semakin tidak nyaman, semakin tidak nyaman, dan akhirnya melakukan kesalahan, ya kan, yang kemudian menambah lagi emosional kita kepadanya. Ya. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya seorang suami gitu ya melihat pernikahan orang tuanya di masa lalu, orang ayahnya mudah berperilaku kasar kepada ibunya gitu kan, memukulkah atau berteriakkah, nah, maka ini juga akan menimbulkan di dalam pikiran sadarnya bahwa memukul atau kasar itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan ketika istri melakukan kesalahan. Maka tanpa dia sadari, ketika di pernikahan istrinya, pasangannya melakukan kesalahan, refleks emosinya adalah melakukan tindakan kekerasan. Dan akan lebih keliru ketika kemudian suami tersebut merasa itu adalah sesuatu yang pantas, itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan. Karena istri saya melakukan kesalahan. Sebagaimana dulu ayah saya melakukan hal itu.
Walaupun ya itu dia ya, secara sadar kita menyadari bahwa itu tuh dulu ayah tuh nggak seharusnya begitu. Dan saya pun seharusnya tidak begitu saat ini kepada pasangan, tapi kok sulit ya. Dan saya tahu misalnya di agama tidak boleh melakukan kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sekarang sudah ada aturannya gitu kan. Tapi kenapa ya kok sulit terkendali ya? Saya nggak mau pukul, saya nggak mau kasar, tapi emosional saya tidak terkendali. Nah, cara untuk kita kemudian mengubah perilaku kita adalah dengan kita kemudian berdamai tentunya ya dengan pasangan kita, kalau dengan pasangan dalam konteks pernikahan, dan kemudian berdamai dengan anak kita, kalau itu dalam konteks parenting, kita maafkan kekurangan mereka gitu ya. Kenapa? Agar emosional kita tadi tidak menumpuk-numpuk. Yang membuat emosi kita menjadi susah terkendali adalah karena kita menumpuk-numpuk emosi yang kita rasakan. Misalnya kita kecewa kepada sikapnya, misalnya kita kecewa kepada perilaku pasangan kita. Misalnya kita marah kepada ucapannya, gitu ya, tapi kita tumpuk-tumpuk, kita diamkan. Kita biarkan waktu yang mengobati semua ini. No, ya, waktu tidak bisa menghapus luka emosi kita, tapi diri kitalah yang bisa menghapusnya dengan cara apa? Dengan kita rutin melakukan detox emosi itu, dengan rutin melakukan pemaafan kepada pasangan kita. Misalnya hari ini dia melakukan kesalahan, maka segera ya setelah kita tenang segera maafkan dalam diri kita sendiri. Ya Allah, meskipun tadi pasangan saya melakukan kesalahan, perkataannya menyakitkan hati saya, perilakunya menyinggung menyinggung saya, membuat saya merasa kecewa, saya terima perasaan ini. Saya maafkan dia. Saya maafkan kekurangannya. Saya maafkan kesalahannya yang dia perbuat kepada saya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya lepaskan rasa kecewa ini dan saya pasrahkan padamu hadirnya ketenangan di hati saya. Lalu setelah kita melakukan terapi singkat tadi, lanjutkan dengan melakukan introspeksi diri. Karena pastinya tak ada asap kalau tak ada api, gitu ya. Tidak mungkin suami kemudian melakukan kesalahan kalau istri tidak melakukan kesalahan juga, gitu ya. Jadi dalam pertengkaran itu pasti selalu ada dua orang yang melakukan kesalahan, tidak hanya satu. Walaupun ya kadar kesalahannya berbeda. Bisa jadi suami yang kadar kesalahannya lebih besar, atau bisa jadi istri yang kadar kesalahannya lebih besar. Bahkan diam saja itu juga merupakan suatu kesalahan ya. Ketika kita tahu pasangan kita melakukan kesalahan dan kita hanya diam saja, nah itu juga suatu kesalahan. Kenapa? Karena pasangan jadi tidak pernah tahu bahwa kita tidak suka dengan sikapnya. Maka perlu melakukan detoksifikasi emosi tadi ya, kita melakukan pemaafan kepada pasangan kita untuk kemudian kita mencapai ketenangan. Setelah kita mencapai ketenangan, barulah kemudian apa yang tidak kita rasa cocok pada pasangan kita, pada sikapnya kah, perkataannya, perbuatannya, disitulah kita sampaikan secara asertif. Jadi tidak diam aja ya, sampaikan bahwa Mas atau istriku gitu ya, saya merasa tidak nyaman. Jadi mulai dari I message, pesan saya ya, saya merasa tidak nyaman ketika kamu berteriak saat marah. Saya merasa sakit hati ketika kamu membicarakan kekurangan saya di hadapan keluarga yang lain. Saya merasa marah saat kamu melakukan kekerasan kepada saya. Nah, kita sampaikan secara terbuka dengan menggunakan iMessage. Jadi fokus pada perasaan kita, pikiran kita, kita fokuskan ke situ sehingga jauh lebih terkendali komunikasi. Dibandingkan ketika kita menyampaikan pesan atau berkomunikasi kepada pasangan ataupun anak kita menggunakan you message. You message itu contohnya mengawali katanya dengan kamu, gitu ya. Kamu itu kok teriak-teriak ya kalau mengingatkan saya? Kamu tuh kalau marah jangan pukul-pukul gitu. Nggak boleh. Ketika kita menyampaikan pesan menggunakan kata kamu atau you message, itu membuat orang lain, pasangan atau anak kita merasa terpojokkan. Ketika seseorang merasa terpojokkan, maka kecenderungannya mereka akan defense. Defense itu
membela diri, menarik diri, gitu ya. Jadi nggak menyambut komunikasi yang kita buat. Nah, maka teman-teman tetap upayakan mencapai kondisi tenang dulu, baru kita bisa kemudian mendapat pencerahan, petunjuk, dan jalan keluar atas problem yang sedang kita hadapi. Begitu pula dengan kaitannya dengan pengasuhan atau hubungan kita dengan anak. Ya, kemudian kalau tadi dengan pernikahan, selain kita memaafkan kekurangan, kesalahan yang dilakukan suami kita selama pernikahan ini, lakukan juga ya pemaafan dan berdamai dengan pernikahan orang tua kita. Untuk apa? Untuk kita melepas akar emosinya. Kan melepas akar emosinya, kita harus dapat tuh akar emosi yang membuat kita, kenapa ya kok saya mudah marah ke anak, kenapa ya kok saya mudah curigaan kepada pasangan, ya kenapa ya saya kok mudah berkata kasar kepada pasangan. Temukan akar emosinya itu dari konteks pernikahan orang tua kita atau orang-orang terdekat yang menjadi significant others dalam kehidupan kita. Nah, dengan kita berdamai dan memaafkan emosi-emosi masa lalu atau inner child kita itu, maka dengan begitulah maka kita bisa saat ini memiliki jiwa yang lebih tenang dan bisa menghadapi persoalan-persoalan kita bersama anak, pasangan, atasan, anggota kita dengan lebih bijaksana. Nah, begitu kata Pak Martin Seligman yang pertama tadi untuk mengelola emosi masa lalu, yaitu dengan melakukan terapi pemaafan. Ya, untuk lebih dalam tentang terapi pemaafan ada di video saya sebelumnya yang berjudul terapi pemaafan untuk meningkatkan kesehatan mental. Lalu yang kedua, ya, cara yang bisa digunakan menurut Pak Martin Seligman dalam mengelola emosi yang berasal dari masa lalu adalah dengan melakukan gratitude. Apa itu gratitude? Yaitu syukur, bersyukur. Ya, teknik syukur ini untuk membuat emosi kita tadi menjadi lebih positif lagi. Ya, siapa yang bersyukur akan Allah tambah lagi nikmat untuknya. Maka teknik bersyukur ini bisa membantu kita untuk melepas juga emosi-emosi masa lalu kita. Contohnya ya, kita bersyukur karena ternyata lewat pengasuhan orang tua kita yang tidak memudahkan segala keinginan kita itu, kita jadi terdidik untuk mandiri, ya. Misalnya, ya dulu orang tua, kalau kita minta sesuatu, padahal mereka punya nih uangnya, tapi tidak mudah memberikannya, gitu ya. Ada syaratnya, gitu ya. Harus belajar dulu, harus melakukan sesuatu dulu, baru bisa dapat jajannya, misalnya ya. Nah, konsep tersebut mungkin saat itu kita kesel gitu, saat itu gemes gitu ya, ada uangnya tapi kok pelit ya gitu ya. Tetapi kita bersyukur karena lewat tempaan kondisi seperti itulah saat ini kita bisa menjadi pribadi yang mandiri gitu ya, tidak bergantung pada orang tua terus, tapi kita bisa akhirnya mengoptimalkan potensi diri kita, memberdayakan diri kita gitu ya, berusaha untuk kemudian kita bisa mandiri gitu ya, bisa mewujudkan apapun keinginan kita dengan usaha kita dulu gitu ya, tidak dikit-dikit ayah, dikit-dikit umi, dikit-dikit bunda, minta dong gitu ya, tapi dengan pengasuhan mereka yang seperti itu akhirnya kita saat ini menjadi pribadi yang mandiri, yang gigih gitu ya, yang berusaha keras, yang mampu mengoptimalkan dirinya, pikirannya untuk kemudian berkarya dan menghasilkan sesuatu yang akhirnya bisa membuat kita mencapai apa-apa yang kita inginkan. Kita bersyukur dong gitu ya, alhamdulillah. Ternyata manfaat dari semua pengasuhan orang tua saya seperti ini ya. Gitu ya. Jadi banyak sekali gitu ya. Klien-klien yang saya temui, termasuk diri saya juga yang kemudian punya pengasuhan dengan konteks tertentu yang kemudian kita syukuri saat ini bahwa dengan pengasuhan orang tua kita tadi menempa kita menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat mentalnya gitu kan, sehingga bisa lebih survive dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Kita syukuri poin-poin hikmah yang kita dapatkan lewat semua itu. Meskipun itu tadi ya, di balik ke rasa syukur kita tetap tadi ada luka-luka yang juga diakibatkan oleh pemaknaan kita pada
pengasuhan mereka di masa lalu, maka itulah yang perlu kita damaikan dengan melakukan pemaafan tadi, untuk luka-luka batin kita. Sedangkan untuk, hikmahnya tadi ya, manfaat yang kemudian kita peroleh saat ini, nah itu kita syukuri. Oh, bahwa ternyata di balik, kesulitan yang saya rasakan dulu, karena pengasuhan orang tua saya atau melihat pernikahan mereka, nah saya ditempa menjadi pribadi yang kuat mental gitu ya, menjadi pribadi yang mandiri, menjadi pribadi yang, bersungguh-sungguh kan. Nah itu juga merupakan suatu poin plus yang perlu kita syukuri juga. Begitu juga kita bersyukur pada Tuhan, Allah Subhanahu wa taala bahwa, dengan rahmat, kasih sayang dan pertolongannya, kita diberikan kemudahan, pertolongan untuk melewati masa-masa yang tidak mudah dalam hidup kita, ya. Luka-luka itu gitu ya, luka-luka pengasuhan, luka-luka melihat pernikahan orang tua, kita dimudahkan melalui dan melewati itu juga patut untuk kita syukuri. Kan kalau tidak dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah, belum tentu kan kita bisa bertahan sampai sejauh ini. Nah, kita syukuri itu. Terima kasih ya Allah, ini semua bukan karena kehebatan saya, bukan karena kuatnya saya, sehingga saya bisa berada di titik ini, tapi ini semua atas rahmat dan kasih sayang-Mu yang menguatkan saya, eee, melalui hari-hari yang tak mudah, di masa lalu saya. Saya bersyukur padamu. Nah, itu akan membuat kita menjadi lebih tenang, menjadi lebih damai jiwanya, dan bisa melihat segala sesuatu, dari sisi yang positif. Jadi teman-teman, bukan peristiwanya yang penting, ya, bukan kejadiannya, bukan masalahnya yang penting, tetapi yang penting adalah apa sih makna yang kita berikan pada peristiwa itu, ya kan? Kalau kita memaknainya positif, maka hasilnya kita bersyukur bersyukur, tenang, ya kan, bahagia. Tapi kalau kita memaknai peristiwa atau masa lalu kita dengan pandangan yang negatif, maka hasilnya kita terluka, sakit hati, kecewa, marah, ya kan? Nah, maka ubahlah makna kita pada peristiwa-peristiwa di masa lalu kita. Saat kita berhasil mengubah makna kita, maka insya Allah bersamaan dengan itu perasaan kita pun akan menjadi berbeda. Ya, ubah cara kita berpikir sehingga perasaan kita pun akan menjadi lebih tenang, lebih bisa menerima dan bahagia. Apa perubahan pikiran yang perlu kita tanamkan? Salah satunya adalah bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu suka maupun duka, termasuk di masa lalu kita, itu semua sudah atas kehendak Allah, sudah atas seizin Allah. Punya orang tua yang ada kalanya tidak sesuai harapan kita, ya, punya orang tua yang mungkin pengasuhannya dulu terlalu keras buat kita, atau punya orang tua yang dulu pernikahannya tidak harmonis atau broken home atau berpisah yang tidak sesuai harapan kita. Nah, ketika kita bisa meyakini bahwa semua itu ya adalah bagian dari ketetapan Allah, ya kan? Ya sudah Allah izinkan itu semua terjadi dan pastinya apa yang menjadi kehendak Allah adalah yang terbaik. Maka ketika kita memahami dan meyakini itu, nah, maka kita tidak lagi kemudian menyalahkan mereka, mempertanyakan mengapa dan mengapa, tapi sudah bisa lebih menerimanya. Ya, dengan penerimaan itulah maka kita akan bisa bangkit dari keterpurukan emosi masa lalu kita. Menerima akan membuat hati kita tenang. Menerima akan membuat kita siap move on, ya, melakukan langkah-langkah perbaikan, introspeksi diri untuk saat ini dan ke depan bisa lebih baik lagi. Maka teman-teman sekalian kenali emosi-emosi dalam diri kita, ya, berdamailah dengan luka-luka batin atau inner child yang masih ada saat ini, gitu kan? Kenali ke masa lalu kita, lalu berdamailah. Berdamailah dengan diri kita sendiri. Berdamailah dengan emosi-emosi negatif yang masih tersimpan di bawah sadar kita. Ya,
Dengan kita berdamai dengan semua luka itu, maka insya Allah hati kita semakin bersih, jiwa kita semakin tenang, pikiran kita pun semakin jernih, dan ketika kita melihat orang-orang di sekeliling kita itu, kita sudah bisa melihat mereka dengan pandangan yang penuh cinta dan kasih sayang. Emosi kita pun bersamaan dengan itu juga semakin terkendali, semakin positif, dan semakin bahagia. Tentu saja dengan bersamaan dengan itu, hubungan kita pun dengan pasangan maupun anak-anak kita menjadi semakin harmonis. Teman-teman sekalian, boleh lakukan ya proses berdamainya tadi dengan melakukan pemaafan, dilanjutkan dengan mensyukuri semuanya bahwa dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, semua sudah berhasil kita lewati. Teman-teman bisa tambahkan dengan terapinya ya. Ya Allah, meskipun saya merasa tidak nyaman, sedih, kecewa, marah, ataupun sakit hati atas kesalahan, kehilafan yang dilakukan pasangan saya, ataupun anak-anak saya terima semua itu dengan ikhlas. Saya terima semua perasaan ini dengan ikhlas. Saya maafkan ya Allah. Saya maafkan pasangan saya, juga anak-anak saya, atas segala kekurangan mereka, kehilafan mereka kepada saya. Baik yang mereka sadari maupun tidak mereka sadari, saya maafkan semuanya. Dan saya pasrahkan padamu ketenangan hati saya dan jalan keluar yang terbaik ya Allah, agar hubungan saya bersama keluarga saya bisa semakin dekat, harmonis, saling mengasihi dan menyayangi karena cinta kepadamu. Ya Allah, saya tidak mampu mengubah mereka, karena hanya Engkau yang mampu membolak-balik hati kami. Maka saya optimis ya Allah, dengan izin dan rahmat-Mu, Engkau mampu membolak-balik hati kami, semakin dekat, semakin akrab, dan semakin cinta karena cinta kepada Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan dan anak-anak kami menjadi penyejuk hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah orang tua kami, ya Allah, Kau ampuni segala dosa-dosanya, Kau maafkan segala kesalahan-kesalahan mereka di masa lalu. Rahmatilah kami semuanya ya Allah, rahmatilah keluarga kami semuanya ya Allah, dan rahmati keluarga teman-teman saya yang menonton channel ini. Semoga Engkau hadirkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga kami semuanya. Alhamdulillah, Rabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih teman-teman semuanya, bisa diulang-ulang kembali untuk membuat perasaan kita menjadi semakin damai dan tenang, dan insya Allah ketenangan hati kita akan menyebar emosi positifnya kepada orang-orang di sekeliling kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan boleh like dan juga komen apa inspirasi yang teman-teman dapatkan dari video kali ini, dan silahkan boleh di-share dan juga subscribe channel ini agar semakin meluas lagi manfaatnya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.